Anda sadar nggak? Anda sudah menyangkal dua hal yang terpenting, fundamental sekali. Sudah menyangkal bahwa Yesus adalah utusan yang terurapi sesuai dengan Yesus punya omongan, dan menyangkal pencipta atau Allah Bapa itu yang esa. Dua poin ini sangat fundamental. Jadi mereka menyangkal Yesus adalah utusan, dan mereka menyangkal Allah Bapa sebagai pencipta satu-satunya. Oh iya. Saya jadi ingat. Iya. Tapi dibilang Connie Constantia yang sesat. Dan Connie Constantia memutarbalikkan. Loh, yang memutarbalikkan tuh Anda. Iya. Makanya saya bilang, mana dalilnya dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Pengakuan mengejutkan datang teman-teman dari Connie Constantia, seorang singer, songwriters, artis, entrepreneur, ya terserah dia lah. Saya juga bingung ya menjelaskan dia karena banyak sekali profesi yang dijalankan oleh Connie ini. Dan saya rasa sebagian teman-teman sudah tahu lah siapa Connie Constantia ini ya, karena kemarin sempat heboh juga. Jadi Connie ini sering memberikan pandangannya ataupun kesaksian. Ya, dia bilang ini adalah pengalaman spiritual dia dalam mencari Tuhan yang benar. Connie sendiri lahir dari keluarga Kristen. Dia sendiri lahir di Manado dan merupakan Kristen yang taat. Kristen yang taat untuk mempelajari siapa Tuhan sebenarnya. Tapi kalau sekarang imannya, ya saya juga nggak tahu. Ada yang bilang sudah mualaf, tapi Connie bilang belum. Kan begitu. Banyak teman yang berpikir bahwa Connie ini adalah Islam. Tapi sampai detik ini, Connie mengatakan dia adalah pengikut Yesus yang sejati. Dia yang ngomong gitu ya teman-teman ya. Kalau dia sudah mualaf, ya kita buat konten, dia sudah mualaf. Tapi sampai detik ini, pengakuan dia sendiri belum. Kan begitu. Oke, di sini, menurut pengalaman spiritual dari Connie, dia mengatakan bahwa Kristen yang ada sekarang, itu adalah antikristus sebenarnya. Wow, kok bisa? Kok bisa kan begitu? Banyak teman-teman Polycarpus yang mengatakan yang namanya antikristus itu adalah Muslim. Karena Muslim menyangkal ketuhanan Yesus. Padahal kalau kita lihat pengajaran Yesus, jelas antikristus itu adalah orang Farisi. Berasal dari Farisi. Bukan dari umat Muslim. Bukan dari luar. Nabi palsu, ciri-cirinya mengarungi lautan. Mengajarkan ajaran yang berbeda, membatalkan Taurat, bernumbuat dalam nama Yesus, akan memanggil Yesus, ya, nggak ada Islam di situ. Nah, jadi ini cukup mengejutkan teman-teman, di mana Connie mengatakan bahwa Kristen adalah antikristus. Kok bisa kan gitu? Nah, dan sebagai bukti saya tampilkan teman-teman ya, supaya teman-teman Kristen ini jangan nanti membuat fitnahan lagi kepada saya. Lapor polisi lagi kan, lapor polisi, dia mengatakan Kristen adalah begini, begitu. Karena yang bisa mereka lakukan adalah lapor polisi. Ya, kalau Polycarpus sekarang hobinya lapor polisi teman-teman. Ya, jadi di sini kalian bisa baca judulnya ya, Antikristus adalah Kristen yang menyangkal Allah itu Esa, Yesus sebagai Kristus, dan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini yang ngomong langsung Connie, ini link videonya, ini channelnya, bukan saya yang ngarang sendiri, bukan saya yang edit sendiri, bukan saya yang buat. Ya, jelas. Antikristus, Kristen yang menyangkal Allah itu Esa. Esa ya teman-teman ya. Allah itu Esa, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan amuba yang membelah diri dan sebagainya. Dan mengakui Yesus sebagai Kristus. Sebagai Kristus, bukan sebagai Sang Pencipta. Harus kalian bedakan ya. Kristus adalah juru selamat yang membawa kalian kepada keselamatan, yang mengajarkan jalan menuju Bapa. Tanpa belajar dari Yesus, kalian nggak akan menuju Bapa pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Oke, jadi kita akan dengarkan dulu teman-teman penjelasan Connie, ya, bagaimana pandangan dia, bagaimana pengalaman spiritual dia sendiri, sampai pada dia menemukan bahwa Yesus, ya itu hanya utusan. Ya, menyangkal bahwa Yesus adalah utusan, itulah antikristus.
itulah antikristus sebenarnya. Menyangkal bahwa Allah itu esa, itulah antikristus. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, ini komentar, masih ada beberapa komentar nih Kak Sisi yang mengenai antikristus. Iya, kenapa para bapak-bapak gereja ya memalingkan atau memelesetin lagi tentang antikristus itu, bahwa orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah si Bapa. Ya. Iya. Betul. Antikristus itu katanya adalah dia yang menyangkal yang dicipta itu menjadi si pencipta. Iya. Ya kan ya? Iya. Jadi nggak ada firman itu. Iya. Jadi mereka membuat skenario atau cerita bahwa kita, bahkan Yesus, harus mengikuti konsep mereka. Iya. Ya kan? Iya. Karena berlawanan dengan Yesus punya firman, punya sabda kan. Sabda. Ya. Jadi bapak gereja yang mengaku pengikut Kristus, Anda sadar nggak? Anda sudah menyangkal dua hal yang terpenting, fundamental sekali. Sudah menyangkal bahwa Yesus adalah utusan yang terurati sesuai dengan Yesus punya omongan. Iya. Dan menyangkal pencipta atau Allah Bapa itu yang esa. Iya. Dua poin ini yang sangat fundamental. Iya. Jadi mereka menyangkal Yesus adalah utusan, dan mereka menyangkal Allah Bapa karena sebagai pencipta satu-satunya. Oh iya. Ya? Saya jadi ingat. Iya. Ya. Tapi dibilang Koni Konstantia yang sesat dan Koni Konstantia memutarbalikkan. Loh, yang memutarbalikkan tuh Anda. Iya. Makanya saya bilang, mana dalilnya dong? Iya. Ya. Kalau dalilnya ada dari Yesus, iya. Kamu boleh ambil semua saya punya yang dititipkan ke saya, dan saya punya ya. Iya. Harta saya tinggal di pohon, gak apa-apa. Iya. Rumah semua, silakan ambil, bikin lagi gereja semua. Jadi lebih dari perpuluhan kan berapa? Iya. Kalau Anda mau tetap di pemahaman itu, monggo silakan. Iya. Tapi jangan ada paksaan ya. Nggak ada paksaan. Iya. Ya kan? Iya. Karena saya tidak ada kepentingan di sini. Iya. Tidak ada keuntungan. Iya. Kalau mau hitung dagang nih, rugi saya. Keluar modal terus. Dimaki-maki, dikutuk-kutukin. Dikutuk-kutukin. Ya? Dikutuk-kutuk, dilalar-lalarin kayak gitu. Ditikus-tikusin. Ya? Oke? Jadi coba mikir dong gitu ya, maksud kasih sih ya. Iya. Tolong direnungkan. Apa saya mesti undang Rocky Gerung ya? untuk bagaimana dia punya, keluarin dong Rocky Gerung punya ilmu untuk ajak orang mau berpikir sedikit. Iya. Nah, iya. Sama beliau bilang kemarin, saya nonton juga. Waktu mereka tanya, ya, bilang, apa ininya sih? Gitu. Apa artinya kalau bahasa gue? Apa sih yang kalian ributin gitu? Iya. Allah itu cuma satu gitu. Iya. Bahasa gue nih ya. Iya. Allah yang disembah oleh Ibrahim, dia juga Allah yang disembah oleh Nabi Musa. Dia juga Allah yang disembah oleh Yesus Kristus. Oh, iya, betul. Dia juga Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad. Permasalahannya bedanya apa? Nabi Muhammad datang belakangan, gitu dia bilang. Iya, betul. Urutannya aja berbeda. Iya. Iya. Antriannya berbeda. Iya, antriannya berbeda. Nah, iya. Kita mau percaya yang mana? Iya. Kalau kita bilang kita Kristen, ya tentu kita patuh dengan sabda Kristus. Iya. Diputar-putar kemana, ke kiri kanan. Inilah kehendak Allah, kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa sih? Iya. Bapak, Engkaulah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa, Maha Kuasa. Iya. Dan Engkaulah yang mengutus aku. Itulah yang hidup kekal itu. Iya. Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Iya. Terus mereka bilang,
Katanya saya yang akan kena. Pada akhir zaman banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Aku telah berbuat bla bla bla, mujizat bla bla bla, Tuhan. Ya kan? Iya. Tapi bukannya mari kamu duduk sebelah kananku, tapi nyahlah kalian dari hadapanku, hai segala kalian yang membuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Iya. Ya? Iya. Itu dibalikin ke saya malah. Gitu kan? Iya. Ya. Iya. Adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, sekali lagi apa kehendak Bapa? Iya. Ayat per ayat demi ayat. Yesus bilang, kehendak aku tidak bisa berbuat apapun. Ya aku berbuat sesuai dengan apa yang aku dengar dari Bapakku. Ya kan? Iya. Ya. Aku tidak dapat berbuat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Kepada. Kan? Iya. Ya. Dari dirinya sendiri. Dari dirinya. Ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka itu tidak benar, dibilang. Iya. Betul. Ya, paling tidak kamu melihat apa yang ku kerjakan. Yesus bilang kan. Karena bilang, tunjukkanlah Bapa itu. Iya. Allah itu. Siapa kan itu? Iya. Itu kan mereka pakai kan. Iya. Yesus bilang, lihatlah kepadaku, engkau sudah melihat Allah. Ya kan? Iya. Mintalah kau sudah sama kau sudah meminta kepadanya. Ya. Itu dipakai, tapi yang lain-lain yang diserangkan itu nggak mau. Yang waktu itu Kak Sisi pernah suruh muat yang Allah tidak dapat dilihat, yang Yesus ngomong kan? Iya. Iya kan? Kan Yesus bilang, kamu tidak mengenal dia, aku mengenal dia. Iya. Suaranya pun kamu tidak pernah dengar. Iya, betul. Mukanya, tampang kasarnya nih, tampangnya pun kamu tidak pernah lihat. Iya. Bagaimana kamu masih bilang kamu memaksakan waktu Yesus katakan itu dialah si Allah itu. Iya. Ya. Kan jelas semua lihat. Sudah keluar tuh keterangan itu Kak Sisi. Tapi tetap aja kan? Tetap aja. Tetap aja kan? Jadi mereka memaksa betul. Memaksakan sesuai. Kok bikin saya mau saya? Saya udah bilang mau triliun bayar juga nggak ada yang mau. Iya. Gitu. Kalau merasakan apa yang saya rasakan proses sampai hari ini saya duduk di sini. Iya. Semua yang hal duniawi, yang semua orang idam-idamkan, semua perempuan wanita ini, bukan saya cari, sudah di tangan saya lepaskan itu. Untuk apa? Untuk memfokuskan ini, membuktikan mana yang beliau katakan di alam itu harus ada di kitab yang saya imani dan anda imani bersama. Iya. Ya. Apalagi? Ada perbedaan Kak Sisi. Bedanya di? Kitabnya iya betul sama. Kalau menurut saya nih Kak Sisi. Kak Sisi mengimani gandum, yang mereka mengimani lalang. Oh iya, betul kamu. Dua-dua di kitab yang sama. Betul. Ya. Tapi mereka seolah-olah sayang lalang. Iya. Mereka yang membawakan gandum itu. Iya, betul. Padahal tertulis, semua orang juga bisa nonton. Semua orang nonton tahu mereka tuh lalang. Tahu. Gitu. Bahwa padahal sudah ditertawakan oleh anak kecil pun yang waras gitu. Iya. Ya. Jadi mengenal yang Kak Sisi bilang tadi yang sampai udah anak kecil ketawa, saya jadi ingat barusan ada komentar yang tadi saya akan baca-baca komentar. Ada yang komentar baru mengenai Tritunggal yang dia bilang, kayaknya saudara Muslim. Dia bilang ibarat rokok. Kalau kita pisahin, ada kertasnya, ada filternya, ada tembakaunya. Nah kalau kertas ya udah tinggal kertas saja, nggak bisa lagi dibilang rokok. Itu persis. Itu ilustrasi yang sangat keren. Dia Keren. Nah, mereka kok segitu aja katanya nggak bisa ngerti. nggak bisa ngerti gitu kan? Maksa gitu. Ya, dia pisahkan, ambil rokok nih, ini rokok. Terus dia pisahin bungkusnya dan rokok itu diambil, dibuka tembakaunya, Iya. ya. Jadi udah bungkusnya, kertas yang membungkus tembakau itu, Iya. ya, dan tembakaunya kan, Tembakau. ya kan ya, ya. Dia bongkar itu rokok itu, terus dia bilang, ini rokok kertas, ini rokok tembakau, ini rokok kardusnya, bungkusannya, kan? Iya begitu. Diputar begitu, kan? Ya? Ya kalau kamu belum buka itu semua itu rokok. Iya. Ya, bagus banget tuh. Gue belum baca tuh, ya kan? Tapi setelah dipisah itu,
Lu nggak bisa bilang rokok dong. Iya. Lu harus cuma bilang itu kertas. Iya. Bungkusan. Iya. Packagingnya. Iya. Kan? Iya. Baru tembakaunya. Tapi mereka paksa, ini rokok kertas, ini Rokok kertas. ini rokok. Ya. Nah, bagi generasi yang nggak tahu rokok itu, ya, mereka cuma tunjukin yang udah pisah gitu kan? Iya. Ya mati-matian megang itu. Mati-matian. Mati-matian kan? Mati-matian sampai bunuh-bunuh. Sampai bunuh-bunuhan, gitu kan? Loh, lu mesti ini rokok kertas atau kertas rokok. Iya. Gue belajar Maruki Gerung deh. Ya, kalian sudah dengar ya, dan kalian lihat sendiri bahwa Koni menjelaskan dengan sangat luar biasa tentang ayat per ayat. Dan sebenarnya ayat-ayat ini sudah sering teman-teman dengar di dunia diskusi, dan saya sendiri sudah sering bawa. Sudah sangat sering bawa. Bagi teman-teman yang belum, mungkin boleh dicatat teman-teman. Ya, contohnya tentang syahadat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi teman-teman Kristen berpikir bahwa Yesus tuh nggak pernah bersyahadat gitu kan. Padahal syahadat itu kan pengakuan iman. Dan teman-teman Kristen berpikir bahwa pengakuan iman Kristen itu adalah pengakuan iman rasuli. Padahal salah teman-teman. Apakah Yesus mengajarkan pengakuan iman rasuli? Nggak pernah. Apa yang diajarkan Yesus? Nah, ini pengakuannya. Ya, pengakuan iman dari Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, ini hidup yang kekal. Bahwa mereka ini ya kalian semua, kita semua, ya semua manusia, mengenal engkau. Ya, engkau itu siapa? Allah. Ya, mengenal Tuhan, Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya apa? Mengenal Allah dan mengenal sang utusannya, yaitu Yesus Kristus. Itulah hidup yang kekal. Ini pengakuan iman dari Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya, dan seharusnya kalian jadikan sebagai landasan iman kalian. Bukan iman rasuli. Seharusnya. Karena iman rasuli dibuat oleh bapak-bapak gereja. Iman Yesus di Yohanes 17:3 adalah karangan Yesus. Adalah ajaran Yesus. Seharusnya ini yang diikuti. Tapi entah kenapa, teman-teman kita sebelah ngikutnya yang lain. Ya, kita juga nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi ya suka-suka mereka ya. Suka-suka kan gitu kan, kalau mereka bilang, ya ini kan iman kami. Pokoknya, dan pokoknya. Nah, kalau udah pakai pokoknya, dan pokoknya, apa yang kita mau bantah? Ya, tai kucing pun rasa spaghetti. Tai kucing pun bisa harum, enak, bisa dimakan. Kalau sudah pakai pokoknya. Ya. Terus, apa ajaran Yesus yang paling terutama? Ya, kita sudah berkali-kali tunjukkan bahwa pengajaran Yesus sangat simpel. Pengajaran Yesus sangat simpel, yaitu apa? Nih, hukum yang terutama itu artinya yang paling penting. Bukan nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3, tapi yang paling penting, di atas dari segalanya. Core of the core ya. Ini ajaran core of the core dari Yesus. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hablul minallah. Baru, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang kedua adalah hablul minanas. Apa yang ingin kamu terima dari orang lain, maka perlakukanlah orang lain seperti itu. Kamu ingin orang baik sama kamu, ya kamu harus perlakukan orang baik duluan. Kamu ingin orang senyum sama kamu, ya kamu senyum duluan sama orang. Kan begitu. Itu ajaran hablul minanas dan hablul minallah. Inilah hukum terutama itu. Yaitu apa? Allah itu Esa. Esa ya, sekali lagi, Esa teman-teman. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6. Ya. Apa itu Esa?
Aduh, udahlah, malas lah kalau mutar-mutar lagi, ajarin lagi. Nggak nyambung-nyambung nanti. Kan begitu. Jadi jelas bahwa Yesus mengajarkan ya bahwa Tuhan itu esa. Terus kalau kita lihat lagi teman-teman, ya, Koni mengajarkan bahwa nabi-nabi itu semua menyembah kepada Allah yang sama. Mau kamu pakai nama Yahweh, mau kamu pakai nama apapun, yang penting ciri-cirinya seperti apa. Kita lihat ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya adalah apa? Ya Tuhan tidak mungkin lapar, tidak mungkin digebukin, tidak mungkin mati. Ya Tuhan itu yang maha perkasa, kan begitu. Allah tuh apa? Ehad, ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Ya, nggak ada yang menyerupainya teman-teman. Jadi jangan kamu jadikan seperti manusia yang banyak rupa-rupanya. Banyak, banyak yang serupa kalau manusia. Ya, ini harus hati-hati. Oke, terus kita lanjut ya. Di sini teman-teman bisa baca nih, apa yang dilakukan Yesus. Apa benar Yesus menghakimi? Yes, Yesus akan datang untuk menghakimi. Kan teman-teman Kristen mengatakan Yesus akan menghakimi. Iya, Yesus akan menghakimi. Tapi menghakimi siapa dan bagaimana penghakimannya? Penghakiman Yesus adalah pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sudah sangat sering disampaikan. Bahkan teman-teman kita sebelah juga sadar sebenarnya akan hal ini. Cuman ya masihlah tidak mau jujur, mau mengakui apa maksud perkataan dari Yesus ini. Ya, siapa yang berseru Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat dengan menggunakan atau menjual nama Yesus? Siapa yang mengusir setan dalam nama Yesus? Siapa yang melakukan mukjizat pakai nama Yesus? Silakan kalian jawab. Dan inilah hukuman yang akan diberikan oleh Yesus. Enyalah. Jadi Yesus harus turun ke dunia untuk menghakimi mereka. Kalau enggak, Yesus nggak akan bisa bilang, enyalah daripadaku. Kan begitu. Kalau Yesus nggak turun, Yesus nggak menghakimi, Yesus tidak ketemu dengan orang-orang yang mengaku sebagai jemaatnya. Bagaimana Yesus bisa mengatakan hal ini? Mau nggak mau, Yesus harus menghakimi mereka. Dan ini nubuat, pasti akan terjadi. Betul tidak? Yang namanya nubuatan dari Tuhan, pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Akan tiba saatnya orang yang berseru menjual nama Yesus akan diusir oleh Yesus sebagai bentuk penghakimannya. Ya, jadi clear. Inilah hukuman. Inilah hukuman atas orang-orang tersebut. Jadi sekali lagi, siapa yang masuk surga? Yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang akan diusir Yesus? Yang bernubuat dalam nama Yesus, yang bermukjizat menggunakan nama Yesus, yang tidak mengakui Yesus sebagai utusan. Seperti yang dibilang oleh Koni. Ya, Koni clear mengatakan apa? Bahwa teman-teman Kristen saat ini, ya teman-teman Kristen itu sudah menyangkal Allah. Mengatakan Allah itu Trinitas. Artinya sudah menyangkal Allah yang diajarkan oleh Yesus. Menyetarakan Yesus dengan Allah. Itu sudah penyangkalan kedua. Jadi itu sudah sah dengan ciri-ciri antikristus. Sekali lagi menurut Koni. Menurut Koni teman-teman ya. Kita cuman meluruskan ya dan juga membuat lebih gampang dimengerti oleh teman-teman semua. Itulah kenapa kalau kita lihat sekarang ini banyak teman-teman Kristen yang merenungkan ayat ini mulai pindah haluan. Yang sebelumnya Trinitas sekarang sudah jadi Oneness. Kenapa orang jadi Oneness? Karena mereka nggak terima Tuhannya ada tiga. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa Tuhan itu Esa. Mutar-mutar. Unitarian juga sama, nggak bisa terima bahwa Tuhan itu bisa mati digebukin, mati disiksa, dan sebagainya. Itulah mereka buat yang namanya Unitarian. Jadi mana yang benar? Wah, yang benar itu Islam kalau menurut kita. Sekali lagi ya, menurut pandangan kita yang benar itu Islam. Kalau yang ini mutar-mutar teman-teman. Nggak percaya mereka mutar-mutar. Coba kita saksikan ini ya. Ini lucu nih teman-teman.
Satu Iya kan, gimana? Satu Tuhan. Kamu mau muter kemana-mana tetap satu Ya Tuhan. makanya kamu ini udah tahun 2025, Tuhan itu cukup satu, jangan kau bikin-bikin tiga. Yang bikin tiga itu kan kamu. Kita cuma lihatnya satu itu. Oh, kok saya? Oke, kau bilang kan saya bikin tiga kan. Sekarang kau tanya lagi. Roh Kudus, Bapa dan Anak itu sama nggak? Enggak, Nggak sama kan? Bapa bukan enggak, anak, betul ya? bukan, Oke, Roh Kudus bukan Bapa, betul ya? bukan. Oke, udah ada berapa yang berbeda? 3. Kalau ada tiga yang berbeda berarti berapa alanya? Allahnya Tuhannya. Satu gimana? Aduh, satu dalam 3 pribadi yang berbeda. satu dalam tiga pribadi. Kalau kita berdua berapa pribadi? Itu masing-masing sekarang gini. Kenapa masih bertentangan dan saling menjalankan misi yang sama? Berarti kamu anggap itu 3 gitu maksudnya. Iya, aku tanya, kamu sama saya berapa pribadi? Kita pakai ehad, Hem. Iya, kamu Selma sama Demian berapa pribadi? 2 pribadi, Aduh. Dua tambah Jasin berapa pribadi? 3 pribadi. Kalau tiga pribadi itu udah berapa orang itu? Ya, karena kamu sama saya beda kehendaknya ya berarti 3. Ini kan kehendaknya nggak sama. Ini kan kehendaknya sama. Iya, kan kita bertiga kan. Kalau tiga pribadi itu berapa orang? 3. Tiga orang kan, bukan satu orang kan? Sekarang Roh Kudus orang nggak? Kamu bisa lihat. Kalau tiga pribadi itu tiga orang. Kamu bisa lihat Bukan roh. satu orang. Jadi demikian juga kalau Tuhan itu tiga pribadi, itu bukan satu Tuhan, tiga Tuhan. Nggak bisa. Jadi Ayat manusia itu mengatakan bahwa cerdas Allah itu dikit lah. ehad. Ehad itu nggak pernah menjadi satu. Yahid itu nggak pernah. Dalam bayanganmu kan Allah harus Yahid ya. Ehad. Punya ehad ini ehad. Ulangan nama ayat 4 ehad. Ya. Kan Yahid. Yahid Ehad itu artinya apa? Itu satunya anak tunggal itu Yahid. Kalau ehad Iya. itu kesatuan. Makanya Pancasila itu Eka, ehad. Itu Siap. Coba kamu menghitung Esa. 1 sampai 10 pakai Esa. bahasa Ibrani. Coba. bukan Tuhannya cuma satu. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Hindu, orang Buddha, ehad. Itu Pancasila, ngerti nggak sih? Astaga. Jadi ehad itu artinya apa tadi? Satu kesatuan yang kompleks. Satu kesatuan. Iya, kesatuan yang kompleks. Dari mana dasarnya kau bilang ehad itu satu Lihat aja kesatuan? kamu, lihat kamu. Kamus mana? Kompleks, ya lihat aja kamus. Kamus siapa? Kamus punya siapa? Ya kamus ensiklopedia kayak bisa kayak dibuka ensiklopedia atau Yang apa gitu. namanya ehad itu artinya one atau elon. Artinya Tuhan itu dia itu sendiri, dia itu satu-satunya, sendiri Itu dia aja, bukan kesatuan. Itu Kalau Yahid. kesatuan itu kayak negara Amerika tuh. Nah, Jadi negara Amerika itu ada banyak negara tuh. Jadi ada apa namanya negara-negara bagian yang kemudian disatukan. Kalau Tuhan itu bukan kesatuan. Kalau Tritio bukan kesatuan. Yahid dan ehad itu bedanya apa? Cobalah kamu kan merasa kamu pintar bahasa Ibrani. Coba dulu bandingkan ehad dan Yahid itu apa? Saya nggak pintar bahasa Ibrani, tetapi kata ehad itu ya Kamu di situ sudah itu kata sifat, bukan kata benda. Coba kamu cek sekarang Bible Hub kamu, buka kata ehad. Ehad itu kata apa di situ? Kata benda atau kata sifat? sifat. Nah, kalau kata sifat artinya apa?
Justru karena sifat itu makanya betul dia nggak dikatakan sebagai yahid. Satu-satunya sifat itu kompleks, makanya saya bilang di situ di Bible Hub lebih jelas lagi kalau kamu lihat ehad itu kompleks. Bukan begitu. Lihat, ayo Tetapi buka karena Bible sifat Hub. di situ Buka Bible Hub. bermaksud bahwasanya Tuhan itu satu-satunya, Tuhan itu sendiri, alone. Namun kesendiriannya Ehad Tuhan yang itu Maha Esa kelima. itu, dia itu nggak terbatas, maksudnya begitu. Tapi kalau kamu mau nih, saya kasih referensi nih dalam tafsiran Ibnu Esra, dia bilang begini, the name Yahweh repeat it in order to say that his name one. Nama Yahweh diulangi untuk menyatakan bahwa namanya satu. Jadi kalau menurut Yahudi, yang satu itu namanya, makanya di situ kata sifat. Kita pada penulisan orang Ibrani aja ya, menulis bahwa suami dan istri itu ehad. Kemudian yang di Amos itu, jumlah orang dalam kumpulan bangsa itu 300.000 lebih itu dibilang ehad. Jadi di situ sudah bukti bahwa ehad itu tidak pernah menjadi satu, atau yang kamu bilang itu satu-satunya tunggal itu enggak. Gitu. Banyak. Ya makanya itu Ehad. kutanya, kalau tiga orang Buka deh. Ehad di Alkitab berapa banyak, kan banyak. nggak kasih coba ayatnya di mana? Ya itu yang suami istri itu, kemudian yang Amos itu, kemudian Kalau itu satu di situ adalah satu daging, waduh. kan satu daging, orang suami dan istri jadi dua maksud orang berbeda. jadi maksud kamu bapak sama anak itu sama seperti satu Adam dan daging, bro. Hawa begitu, dua orang yang satu. Makanya itu sebagai ehad. Karena kamu tahu kan bahwa oh nanti aja deh. Iya, di situ kan ada Adam Hawa, ada dua kan? Kau bilang Iya. mereka ehad. Jadi Satu maksud daging kamu itu dua bapak sama daging. anak itu seperti Adam dan Hawa begitu maksudnya? Ehad. Makanya Waduh. Bahaya nih. Jadi Tuhan Lah, itu seperti kenapa Adam dan dibilang Hawa, dua ehad, orang bro? tapi satu. kenapa dibilang ehad? Kenapa bukan yahid gitu, satu-satunya gitu? Kalau Adam dan Hawa kan, waktu mereka di Taman Eden itu mereka berantem Anak loh. itu satu. Nanti Tuhan kamu berantem nanti loh. Nanti berantem mereka kalau misalkan Kenapa Tuhan dia kamu dibilang seperti satu, ehad yahid, seperti Adam dan Hawa loh. Tunggal, kenapa nggak dibilang yahid? Iya, Ehad. Adam dan Hawa yang kamu bilang ehad itu waktu di Taman Eden mereka berantem kan? nggak? Enggak, berarti orang Ibrani Selma. Elohim itu ehad. Enggak, saya tanya. Adam dan Bukan Hawa yahid. waktu di Taman Eden mereka berantem nggak tuh? Nggak tahu saya, bro, mau berantem atau enggak. Kan berantem itu si apa namanya, Ya, Adam yang nyalain nuduh itu. Hawa. Ya, Kemudian si Hawa nyalain ular, berantem ke mereka di situ. iya. Nah, kalau misalkan Tuhan kamu seperti Adam dan Hawa yang satu, yang ehad ya, takutnya nanti berantem juga. Gimana itu? Nggak ada ayatnya yang berantem, bro. Sudah lihat ya teman-teman ya, mutar-mutar kan. Mereka akan kebingungan sendiri. Karena apa? Nggak bisa masuk di akal. Terus mereka bilang, loh Tuhan kan apa ya, supranatural. Tuhan itu di luar akal, nggak sanggup kita gunakan akal. Jadi untuk apa Yesus bilang, kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Kenapa disuruh pakai akal budi? Kenapa nggak bilang dengan imanmu saja gitu? Kasihi Allah Tuhanmu dengan imanmu. Dengan perasaanmu. Enggak. Tapi akal budi selalu disuruh. Apa maksud akal budi ini? Inilah teman-teman Kristen harus belajar. Ya, kenapa disuruh pakai akal budi? Karena akal kita lah yang akan menjadi penyaring. Akal kita lah yang akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kalau pakai perasaan akan hanyut. Kalau pakai perasaan, ya manusia itu gampang terkecoh. Contoh Hawa. Kenapa Hawa itu bisa terkecoh oleh ular? Karena dia baper, dia pakai perasaan. Ya, dia pakai perasaan, teman-teman. Kenapa setan itu gampang sekali menggoda manusia? Karena manusia itu jatuh dalam perasaan. Ada orang nggak tahan miskin, menyembah setan, pesugihan supaya kaya. Karena dia bawa perasaan. Kalau dia pakai otak, ya dunia ini sementara. Walaupun kita dapat harta dari setan, untuk apa? Berapa lama kita nikmati? Berkali-kali saya tegaskan.
Waktu begitu cepat berlalu, teman-teman. Mungkin ada dari kalian yang sudah nonton saya, itu dari 3-4 tahun lalu. Terasa nggak 3 tahun ini? Enggak. Plep, plep, plep. Perasaan baru kemarin tahun baru, teman-teman. Perasaan baru berapa bulan yang lalu kita war takjil. Ini udah mau selesai war takjil, teman-teman. Bukan bukan baru war takjil ya, sudah mau selesai lagi nih. Sudah mau lebaran lagi. Cepat sekali. Terus apa yang mau kita kejar? Waktu berlalu begitu saja. Tiba-tiba tua, tiba-tiba mati, kan gitu kan? Tiba-tiba udah mati. Semua terjadi tiba-tiba. Semua terjadi tiba-tiba. Nggak ada yang bisa kontrol. Saya ingat ya, teman saya sering sekali ngomong gini, kok badan saya sekarang sakit ya? Dulu nggak gini loh, sekarang kok jadi gampang kali sakit. Kok tiba-tiba tubuh saya ada benjolan ya? Dulu nggak ada benjolan ini. Ya, yang namanya sakit, yang namanya segala hal, pasti bisa tiba-tiba terjadi. Kan gitu. Itu orang yang meninggal, teman-teman. Sama seperti kita. Orang yang meninggal itu kalau kalian tanya, mereka sama seperti kita. Mereka pikir besoknya masih hidup. Mereka pikir akan terus hidup nih. Sampai minggu depan. Tiba-tiba meninggal. Betul nggak? Itu kalian kalau bisa bicara sama yang meninggal, dia pun pasti berpikir, saya kemarin tuh mikir hari ini saya mau kemana-mana saja udah. Tiba-tiba udah meninggal. Nggak kepikiran. Semua terjadi begitu saja. Siap nggak siap akan terjadi. Betul nggak? Siap nggak siap akan terjadi. Sekarang, ya, yang harus kalian pikirkan, meninggal nih kemana nih sekarang? Masih mau nggak menyembah yang salah? Masih mau nggak ngikuti yang udah jelas? Ya udah jelas mengatakan bahwa ini salah jalan nih. Udah dikasih tahu ini salah jalan. Masih mau kalian ke sana bandel? Ya, kadang-kadang kita nggak pungkiri ada orang tuh lucu. Udah ada rambu ya. Stop, jangan jalan lagi. Sedang ada galian di depan gitu kan. Ada kadang-kadang udah ditulis rambunya itu. Sedang ada galian atau lagi ada pengerjaan atau enggak lagi longsor gitu kan. Tapi dia penasaran gitu. Ah enggak lah mungkin cuman ini kerjain gitu kan. Masuk dia ke dalam. Rupanya beneran gitu. Jadi kerjaan mutar lagi kan gitu. Udah udah capek-capek ke dalam mau nggak mau kan keluar lagi. 2 kali kerja ngapain gitu. Kadang-kadang kita bandel. Udah dikasih tanda-tanda, udah dikasih tahu bahwa Yesus hanyalah utusan oleh Yesus sendiri yang ngomong, bukan kita loh. Itulah kenapa kalau diskusi itu kita selalu bilang ini, siapa Yesus menurut Yesus? Jangan siapa Yesus menurut Bapak Gereja, nggak akan ketemu. Jangan siapa Yesus menurut orang yang benci Yesus. Itu juga nggak akan ketemu, nggak fair. Ya kita sadar itu. Ya. Kalau kita mau tahu siapa Yesus, ya dari Yesus sendiri, dari mamanya orang terdekat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Mau tahu Nabi, ya dari orang terdekatnya. Jangan kalian nanya sama Polikardus, yang jelas-jelas benci sama Islam. Banyak teman-teman Muslim itu belajar Islam dari Polikardus pula. Ia dibawa tersesat. Pembenci teman-teman, nggak adil dong. Kita aja nggak pernah bilang apa. Tanya Yesus kepada pembenci Yesus. Nggak boleh. Kalau kita tanya siapa Yesus sama orang Yahudi, kalian lihat apa yang dikatakan Yahudi. Direbus dengan tinja. Kan sadis gitu. Ya, sadis. Janganlah. Ya, jangan. Nah, jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Semoga pengakuan spiritual KON ini bisa membantu teman-teman. Sekali lagi, kita cuma menyampaikan apa yang tertulis, dan saya mengajak teman-teman mereview. Ujung-ujungnya, gunakanlah akal kalian. Karena Yesus sudah sampaikan, gunakan akal budimu. Kalau kalian nggak pakai juga akal budi dalam memilih keyakinan, ya sudahlah. Itu pilihan kalian. Sekali lagi, kalian masuk surga, masuk neraka, nggak ada urusan dengan saya, teman-teman. Ya, bukan dengan kalian masuk surga, otomatis saya masuk surga. Enggak, saya akan menanggung perbuatan saya sendiri. Cuman senang aja gitu. Kalau makin banyak saudara-saudara kita yang berkumpul di jannah. Kita nggak perlu harus saling sikutan supaya berkurang saingan. Kita bukan Oten. Kalau Oten bilang karena jalannya sempit, ya tempatnya terbatas, kuotanya terbatas, saling sikut mereka. Kalau bisa yang udah arahnya ke surga, dilencengkan supaya masuk neraka aja. Nah, itu mereka. Jangan samakan kita dengan Polikardus. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.
Iya ya, jadi sudah agak sulit. Kalau tadi pagi tinggi guys, ini karena sudah kompaknya tadi bukan di bawah ada pompanya, sudah terus pompa. Jadi sekarang sudah sulit. Alhamdulillah sudah aman. Kalau tadi pagi ya subuh-subuh mulai bilang sampai 70-80 cm. Kalau sekarang tinggal 30. Kalau sudah sini udah nggak lanjut, udah nggak bisa lanjut. Ada sisi deh, dekat tengah. Ya sih sama. Bagian akan itu anak guys. Ya lah. Anak kakak itu yang sudah gitu itu namanya bola, masih tertanam. Dek, itu sudah dek. Oh ya. Ini benar guys, sana kak. Jumpa lagi dengan teman-teman yang tadi menjadi KMC. Jadi kita di sini sini kawasan yang terkena bencana alam banjir teman-teman. Di sini kita akan membagikan sedikit daripada rezeki kami kepada orang-orang yang terdampak akibat banjir. Bisa lihat di sini teman-teman. Lumayan ini sebelum itu ya, yang makin ke dalam makin tinggi ya. Tadi ketinggiannya dibilang sampai 80 cm, ini 30 meter. Tapi itu, kalau kita ya, jangan. Ada satu gue atas aja. Ini kan kota. Jadi sudah kita gini lagi kita lagi. Nggak bisa nyalok. Jangan dulu. Ada sisi satu deh. Masih tidak? Iya. Oke. Dek, masih tidak dek? Oh, mau? Bisa jauh lagi dek? Bisa kemana dek? Ini buat. Ini benar. Oke, sama-sama. Ada sisi ada. Enggak, enggak. Saya mau kerja. Sama-sama. Sini mau kembali kan? Ya, alhamdulillah udah nggak hujan ya. Sekarang sudah jam 5. Kalau hujan jangan masalah berhujan dan bis. Itu bahas negara lagi. Hujan dan bis itu kan nggak banjir. Kita banjir masih tetap berdiri. Jangan berhenti sekali dengan saya. Kalau kita menentukan nasib kita kehilangan. Gimana sih? Jadi pasal lagi. Tapi gimana sih ada? Ada kita ada yang ini. Nah ya. Sekarang enggak. Sekarang sekolah. Sekarang enggak. Kita lihat. Kita lihat sedikit dulu. Sini. Ini juga deh. Terima kasih. Berapa lama biasanya? Ini dari semalam. Yang pertama. Dari semalam biasanya sampai kapan biasanya? Masih coba kita Masih disebut ya? Ini sudah kan? ini yang kita sini dapat itu. Apa itu yang mau Berapa lama kerjanya? Udah dari semalam. Ya sebelumnya berapa lama? Udah sering. Setiap tahun banjir ya? Banjir. Walaupun teman-teman siapapun banjir ya? Banjir ya. Oke, makasih Bu. Sampai ya. Tinggi kali itu kalau seperti itu satu kali kanan. Ini ada lagi satu. Kamu lagi deh. Assalamualaikum. Bro,
Lihat, oh ada topik. Masa ada? Ayo betul, cuma kasih dulu. Kelihatan nggak betul? Nggak mau betul. Segini coba dulu. Kasih ke mana itu? Ya. Sama betul. Itu yang lagi ngopi sama ibu itu. Gua pakai rumah tuh. Ya, sama. Biasanya sama apa di sini dia? Tadi ada di sini dia. Habis ini ya? Bagi susu. Habis ya, ibu. Susu. Buat anak-anak. Mana anak-anak itu? Iya, boleh saja. Saya cepat. Jawabkan. Dari mana itu kirim, guys? Ya, mana itu? Oh, kemana tuh? Yang kecil itu. Dia belum sana. Mana itu? Kita belakang. Oh, belakang. Oh, itu. Itu. Oh, ini. Siapa yang mana itu? Mana itu sudah? Terus sekarang kontak lagi ya? Beda sama di sini. Sekarang lagi sama aku. Oh, itu anak kucing. Oh, tinggal di sini juga. Iya. Kamu enggak pernah bilang berarti. Ya, kami lagi bagi sedikit kursi ya untuk saudara. Oh, betul betul. Oh, ada ini. Kamu masih kecil juga. Iya. Itu ada ini. Ini, masih ada ya? Ini, masih kecil ya sebenarnya. Masih kecil. Masih kecil. Ini masih kecil. Oh, ini tadi. Masanya, yang buka masa ya. Masa apa tadi? Dari mana? Dari sini juga. Dari bantuan ya, dari sini. Karena tinggal di sini lah, teman-teman. Ya, bagus di apartemen, cari takjil, makan enak, kami makan di sini guys. Ya, ini kami dari kolam pisang. Ini sudah lihat ada bagi. Ya, lagi lanjut tolong dengan melepaskan anda guys. Kurang lagi. Sudah dalam. Sudah nyaman. Ini tadi. Berapa? Dua. Dua masih sekolah. Ini ada sedikit. Boleh. Oke, sama-sama. Oke. Jadi lanci. Jadi lanci. Ya. Ya, kasih dia. Kita baca. Baca, Pak. Ya, udah mana?